Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan nikmat yang aruniakan kepada kita, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang sempat terhenti cukup lama karena adanya renovasi Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Yayasan Mutiara Islam Cilengsi, dan qadarallahu wa ma syaa fa'al, kita pun tidak atau belum sempat melanjutkan kembali kajian ini karena alasan-alasan yang lain, meskipun masjid sudah selesai direnovasi. Adapun pembahasan kita pada kajian ini adalah melanjutkan kembali pembahasan bab sabar, bab kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Adapun hadis yang akan kita bahas adalah hadis nomor 36. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه. Dari Abu Abdurrahman, sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya, mengisahkan salah seorang dari para nabi yang terdahulu salawatullahi wassalamu alaihim. Darabahu qaumuh, yang mana dia dipukul oleh kaumnya, fa'admauhu, sampai mengucurkan darah, wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi, lalu nabi tersebut mengusap darah yang menetes atau mengalir di wajahnya. Yaqulu, seraya berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini adalah hadis yang menceritakan tentang nabi-nabi yang disakiti oleh kaumnya ketika mereka berdakwah kepada kaumnya tersebut, di mana nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yahki nabiyan, menceritakan seorang nabi, menyebutkan sifat-sifat seorang nabi. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan yang disifati itu adalah Nabi Muhammad SAW, tapi pendapat ini masih perlu ditinjau kembali. Pada intinya adalah Nabi yang mulia Muhammad SAW menceritakan tentang kondisi para nabi salawatullah wassalamuhu alaihim, yang mana para nabi dan rasul adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah. Kenabian dan kerasulan itu bukanlah sesuatu yang bisa diraih dengan suatu usaha atau dengan suatu amalan. Tetapi kenabian dan kerasulan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah lah yang telah memilih nabi-nabinya serta rasul-rasulnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha mengetahui, ya, tentang siapa orang-orang yang dijadikan sebagai pembawa risalahnya. Dan mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk membawa risalah Allah Subhanahu wa taala serta menyampaikan dan mendakwahkannya kepada manusia. Kemudian menegakkan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Dan mereka diperintahkan untuk bersabar ketika berdakwah dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Wa kana ar-rusul alaihi wassalatu wassalam yu'dzauna bil qawli wa bil fi'l. Dan para nabi dan rasul, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka disakiti oleh kaumnya, oleh orang lain, baik itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Contoh saja Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibilang sebagai penyair yang gila, syairun majnun. Dan beliau juga dikatakan sebagai seorang penyihir. Dan terkadang juga ada para nabi dan rasul yang mereka disakiti oleh kaumnya. Sebagaimana hal itu juga dialami oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cerita tentunya yang masyhur tentang dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif yang ditolak mentah-mentah dan bahkan sampai disakiti oleh penduduk Taif. Bahkan terkadang urusannya lebih dari itu, mengancam nyawa, bahkan ada yang sampai ingin dibunuh. Hal ini juga dialami tentunya oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana dikisahkan bahwa kaum musyrikin Quraisy telah bersepakat untuk membunuh Nabi SAW, yang mana pada akhirnya beliau pun berhijrah ke kota Madinah dari Makkah Al-Mukarramah, yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan tempat Nabi SAW pada saat itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini membuktikan bahwa para nabi dan rasul itu tidak lepas dari gangguan. Tidak lepas dari gangguan manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa gangguan terhadap para nabi dan rasul itu adalah yang paling berat. Di dalam berdakwah, di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Adapun kita enggak sebanding dengan apa yang telah dialami oleh para nabi dan rasul. Dan mereka diperintahkan untuk bersabar.
Sebagaimana Allah menerangkan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, dan telah didustakan para rasul sebelum Muhammad. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Mereka pun bersabar atas tuduhan-tuduhan dusta, atas gangguan yang diberikan oleh kaumnya, sampai datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah yang sangat agung. Hikmah dan pelajaran buat kita semua. Bahwa siapapun yang berusaha untuk menegakkan syariat Islam ini, menjalankan kebenaran, berusaha untuk menjalankan petunjuk agama yang benar, itu pasti akan diganggu oleh orang lain. Apalagi ketika kita berdakwah, mendakwahkan agama Islam ini kepada orang lain. Tentunya kita akan mendapatkan gangguan dari orang lain. Oleh karena itulah, terdapat sebuah ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Luqman, tentang cerita Allah dari nasihat Luqman kepada anaknya. Di mana Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku, dirikanlah salat dan tegakkanlah amar ma'ruf serta nahi mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata para ulama, terutama ahli tafsir, tentang ayat ini? Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa annal amira bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar la budda ayyanaluhu minan nasi adha. Orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti akan diganggu dan disakiti oleh orang lain. Maka bersabarlah. Bersabarlah ketika kita menjalankan agama Islam yang hak. Bersabarlah ketika kita berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya yang pertama, bahwa kesabaran para nabi. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang kesabaran para nabi dan rasul. Begitu kuatnya kesabaran mereka. Dan mereka mampu untuk menahan gangguan serta menahan rasa sakit ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akhlak yang baik yang patut kita contoh, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah. Senantiasa bersabar seperti kesabaran para nabi. Senantiasa berusaha untuk menahan diri dari gangguan dan rasa sakit, terutama ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyampaikan agama Allah yang hak ini kepada orang lain, ketika kita mengajarkan mereka untuk beragama yang benar, ketika kita mengajarkan mereka Al-Quran, mengajarkan hadis, maka kita harus bersabar. Ini adalah pelajaran yang sangat penting buat kita semua di dalam menegakkan amar ma'ruf
serta nahi mungkar. Kemudian di antara faidah dari hadis ini adalah bahwa para nabi dan rasul itu mengajarkan kepada kita untuk tidak mendendam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah dendam kepada orang lain. Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad. Rasulullah SAW tidak pernah dendam kepada orang lain. Karena dendam itu hanya akan mendatangkan keburukan, ikhwah. Dan berusaha untuk memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Berlapang dada menerima maaf mereka. Tidak dendam kepada orang-orang yang menyakiti kita. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini adalah merupakan salah satu contoh dari akhlak Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang lain menzalimi kita, jangan dibalas dengan keburukan. Baik sikap ataupun mendoakan keburukan untuk orang lain. Meskipun boleh-boleh saja ketika kita dizalimi oleh orang lain lalu kemudian kita mendoakan keburukan buat dia. Namun apa manfaatnya buat kita? Tidak ada. Kalau seandainya kita mendoakan hidayah untuk orang yang menzalimi kita, lalu kemudian Allah berikan hidayah kepadanya, ini jauh lebih baik. Bahkan kita bisa mendapatkan pahala dari itu. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang pendendam dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kemudian di antara faidah dari hadis ini adalah hendaknya kita bercermin, meneladani akhlak para nabi yang mulia, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam kesabaran dan menanggung atau menahan rasa sakit di dalam berdakwah khususnya dan dalam hal-hal yang lain pada umumnya. Di mana Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sampai terluka wajahnya, ya, sampai darah berkucuran pada saat perang Uhud. Beliau mampu untuk menanggung dan menahan rasa sakit. Inilah akhlak Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Beliau adalah uswatun hasanah buat kita, ikhwah. Maka bercerminlah kepada akhlak para nabi, khususnya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hendaknya kita menghadapi kebodohan orang lain itu dengan maaf dan memberikan toleransi kepada mereka. Bukan dengan membalas keburukan dengan keburukan sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Maka inilah pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita ambil dari hadis ke-36 dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar itu adalah kebaikan bagi seorang muslim. Dan tidaklah seorang muslim apabila ditimpa suatu kesusahan dan kesempitan lalu kemudian dia mau bersabar, maka itu adalah
kebaikan untuknya. Jadi di antara karakteristik seorang muslim itu adalah penyabar. Kita pernah menyampaikan tafsir dari ayat ke-200 dari surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Keberuntungan dan kemenangan itu bisa kita raih dengan cara bersabar. Dan Allah pasti menguji orang-orang yang beriman. Tidak terlepas darinya para nabi dan rasul. Bahkan ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul itu lebih berat dibandingkan dengan ujian yang kita alami, namun mereka mau bersabar. Maka inilah kajian singkat dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar, hadis ke-36, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada hadis ke-37 dan seterusnya insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah dan kesalahan dari saya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.